Aku berikan nilai 8 dari 10 untuk film Frozen 2. Meskipun filmnya bagus, tapi ada beberapa scene yang membuat aku gregetan. Yang pertama, scene Kristoff yang ingin melamar Anna, padahal dia tahu kalau dia itu ke hutan ajaib untuk menyelamatkan Arendelle. Ya sabarlah, nantilah ketika semua masalah mereka itu selesai. Yang kedua, scene nyanyinya itu terlalu lama. Tapi kalau bagi kalian yang suka sing menyanyi itu ya tidak apa-apa. Tapi baju Anna yang dipakai di Frozen 2 itu luar biasa cantik dan modis teman-teman. Baiklah, sekarang kita masuk ke cerita filmnya. Bagi kalian tidak menyukai spoiler, sebaiknya tinggalkan video ini dari sekarang. Dan yuk. Awal cerita dimulai saat Anna dan Elsa kecil tengah bermain tentang hutan ajaib. Melihat mereka tengah bermain, sang ayah pun ingin menceritakan tentang hutan ajaib yang dia kunjungi saat dia masih remaja. Saat itu, yang memimpin Arendelle adalah kakek dari Anna dan Elsa. Saat itu, Agnar datang ke hutan ajaib dalam rangka perayaan bendungan, di mana bendungan tersebut dihadiahkan oleh kakek Agnar kepada bangsa Northuldral. Jadi teman-teman, di masa kepemimpinan kakek Anna dan Elsa itu ada dua bangsa, yaitu bangsa Arendelle dan bangsa Northuldral, di mana bangsa Northuldral ini tinggal di dalam hutan ajaib. Tapi entah apa yang terjadi, perayaan yang semulanya riang dan gembira tiba-tiba berubah menjadi pertumpahan darah. Bangsa Northuldral menyerang pasukan Arendelle sehingga banyak yang kehilangan nyawanya, termasuk kakek Anna dan Elsa. Agnar selamat dari kejadian itu dan tiba-tiba hutan ajaib tertutup kabut dan sejak saat itu tidak ada lagi yang bisa masuk dan keluar dari hutan itu. Sejak Elsa menjadi ratu dan dia sudah bisa mengontrol kekuatannya, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari arah hutan ajaib. Awalnya Elsa ingin mengabaikan suara itu, tapi lama-kelamaan dia penasaran dengan suara itu. Hingga pada suatu malam, Arendelle berada dalam bahaya. Dan ternyata yang bisa menyelamatkan Arendelle adalah harus dengan pergi ke hutan ajaib. Akhirnya Elsa, Anna, Kristoff, Sven, dan Olaf pun pergi ke hutan ajaib. Ketika mereka tiba di sana, Elsa pun berusaha untuk menyentuh kabut itu dan berhasil. Pintu hutan ajaib terbuka. Kalian harus tahu kalau selama ini hutan ajaib dilindungi oleh 4 roh, yaitu api, udara, air, dan tanah. Dan itulah yang digunakan oleh bangsa Northuldral untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Bangsa Northuldral ini tuh percaya dengan sihir, tapi mereka tidak bisa sihir. Ketika Elsa dan kawan-kawan berada di dalam hutan ajaib, mereka mengetahui ternyata ada pasukan Arendelle yang masih berada di dalam hutan tersebut untuk melindungi bendungan. Setelah berada di dalam hutan ajaib, Anna dan Elsa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, ibu mereka ternyata adalah seorang Northuldral. Yang kedua, hutan ajaib tersebut dilindungi oleh 5 roh dan entah siapa roh kelimanya. Yang terakhir, alasan dari ibu Elsa pergi ke Laut Selatan yaitu untuk mengetahui kenapa Elsa bisa memiliki sihir. Tujuan orang tua Anna dan Elsa pergi ke Laut Selatan adalah ingin ke Atohalan, di mana Atohalan ini adalah sungai beku yang di dalamnya terdapat ingatan tentang masa lalu, dan menjadi jawaban mengapa Northuldral dan Arendelle bersengketa saat itu. Akhirnya tujuan Elsa satu-satunya adalah pergi ke Atohalan. Dalam perjalanan pergi ke Atohalan, Elsa harus menghadapi kuda laut yang akhirnya menjadi binatang kesayangannya. Saat sampai di Atohalan, Elsa pun mendapatkan beberapa ingatan termasuk yang ada di Frozen pertama. Dan ingatan yang paling membuat Elsa kaget adalah ternyata kakek Anna dan Elsa mengkhianati Northuldral. Bendungan yang katanya selama ini sebagai hadiah untuk bangsa Northuldral adalah hanya untuk kepentingan Arendelle. Dan yang lebih parahnya adalah kakek Anna dan Elsa menghilangkan nyawa ketua Northuldral. Itu membuat Ro marah dan menutup hutan ajaib. Namun sayangnya Elsa menyelami terlalu dalam sehingga tubuhnya membeku seperti es. Tapi sebelum dia sempat membeku seluruhnya, dia sempat mengirimkan sinyal kepada Anna. Mengetahui sinyal tersebut, Anna pun mengambil keputusan untuk merobohkan bendungan. Dengan bantuan yang tidak sengaja dari raksasa tidur, Anna berhasil merobohkan bendungan tersebut dan air bah besar datang menghantam Arendelle. Untungnya Elsa berhasil menyelamatkannya. Hal itu membuat hutan ajaib dan Arendelle kembali aman seperti semula. Akhir dari kisahnya adalah Elsa tinggal di hutan ajaib dan Anna menjadi Ratu Arendelle. Aku sangat menyukai plot twist yang ada dalam film ini. Yang pertama adalah ternyata
Elsa adalah roh kelima dari pelindung hutang ajaib. Dan alasan Elsa mengetahui sihir itu karena memang dialah satu-satunya orang yang bisa membuat hutang ajaib dan Arendelle selamat. Itu menurutku, jika kalian tidak setuju, bye.